Oke, baik. Selamat malam semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Pekerjaan Campuran Beraspal Panas. Yang dimana anggota dari kelompok kami yang yaitu Devi Azalia M, Aquila Manjorang, Muhammad Habib Jadani, Yanti Putrana Panjaitan, dan Sherina Fitri Haryani. Nah, di sebelum kita memasuki materi yang lebih lanjut, kita harus tahu bagaimana sifat yang harus dimiliki campuran beraspal yang harus kita gunakan dalam perkerasan jalan. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki campuran beraspal yang pertama itu adalah kemampuan aspal rendutan pada pada sehingga eh, jalan mampu menahan rendutan. Yang kedua itu kemudahan pelaksanaan. Dibutuhkan aspal yang mudah dalam dalam pelaksanaan, yang dimana itu mudah saat penghamparan dan pemadatan. Yang ketiga itu kekesatan permukaan untuk menjamin keselamatan pemakai jalan atau terutama pada kondisi basah. Yang keempat itu kelenturan, yaitu kemampuan campuran beraspal untuk mengakomodasi kedudukan permanen. Selanjutnya yang kelima adalah keawetan, yang dimana itu keawetan kemampuan untuk menahan pengaruh buruk cuaca dan iklim, sehingga eh, jalan dapat jalan dapat beradaptasi dengan iklim baik hujan maupun panas. Yang keenam itu kedap air. Kedap air Recording in progress. Selanjutnya, apa itu campuran beraspal? Campuran beraspal adalah suatu kombinasi campuran antara agregat dan aspal. Dalam campuran beraspal, aspal berperan sebagai pengikat atau lem antara partikel agregat dan agregat berperan sebagai tulangan. Sifat-sifat mekanis aspal dalam campuran beraspal diperoleh dari friksi dan kohesi dari bahan pembentuknya. Friksi agregat diperoleh dari ikatan antar butir agregat di tekstur permukaan, bentuk butiran, dan ukuran agregat maksimum yang digunakan. Di Indonesia sendiri ada aspal yang lazim digunakan, yaitu diantaranya lapis aspal beton atau laston, atau bisa disebut juga aspal konkret. Yang kedua itu lapis tipis aspal beton atau lataston, atau disebut juga dengan hot rolled sheet atau HRS. Yang ketiga itu lapis tipis aspal pasir atau latasir atau sandsit. Yang keempat itu split matic aspal atau bisa disebut dengan SME. Selanjutnya lapis aspal beton atau laston. Ciri-cirinya itu yang pertama memiliki gradiasi menerus kadar aspal antara 4-7%. Yang kedua itu dicampur pada suhu minimum 115 derajat Celcius dan berfungsi sebagai pendukung lalu lintas, pelindung lapis di bawahnya, lapisan aus. Yang bersifat kedap air, memiliki kekuatan struktural, stabilitas tinggi, yang dibedakan menjadi tiga, yaitu laston lapis aus, laston lapis pengikat, serta laston lapis fondasi. Yang selanjutnya itu lapis tipis aspal beton atau lastaston. Yang dimana itu ciri-cirinya memiliki gradiasi senjang dan kadar aspal relatif tinggi dibandingkan laston. Yang kedua dicampur pada suhu minimal 140 derajat Celcius serta bersifat kedap air, sangat kenyal, tidak memiliki nilai struktur,
mudah mengalami deformasi plastis, dan terdiri dari HRS base dan HRS wearing course. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada yang bisa disebut dengan latasir atau lapis tipis aspal berpasir yang memiliki gradasi terbuka dengan kandungan agregat kasar 75% sehingga kadar aspal tinggi, yang sifatnya mudah mengalami bleeding, tahan terhadap oksidasi dan temperatur tinggi, yang umumnya ditambah dengan bahan stabil yang terbuat dari serat selulosa. Next. Selanjutnya ada split mastic aspal yang terdiri dari aspal keras atau aspal minyak dan pasir alam yang bergradasi terus-menerus dan memiliki ketebalan 1-2 cm berfungsi sebagai lapisan penutup, lapisan aus, dan bersifat kedap air yang tidak memiliki nilai struktural cocok untuk lalu lintas ringan. Kemudian ada campuran aspal hot mix atau HMA, gradasi rapat, dan dense grade dibagi jadi 3 kategori yang tergantung dari spesifikasinya. Yang pertama itu surface mixture, yang kedua binder mixture, yang ketiga ada base mixture. Dan berdasarkan urutannya dari maksimum ukuran agregat terbesar sampai yang terkecil adalah base binder dan surface mixture. Next. Yang pertama ada surface mixture yang mengantisipasi beban lalu lintas dan efek udara, perubahan temperatur dan air. Dan umumnya memiliki kadar aspal yang lebih besar daripada lapisan binder dan lapisan base. Dan maksimum ukuran agregat antara 3/8 atau 3/4 inch. Next. Selanjutnya ada binder mixture yang sering disebut juga dengan intermediate layer dan terletak di antara lapisan permukaan dan lapisan base yang memiliki ukuran maksimum agregat 3/4 sampai 1,5 inch. Next. Selanjutnya ada base mixture yang dapat diletakkan langsung di atas lapisan subgrade yang dipadatkan, memiliki ukuran maksimum agregat sampai 3 inch. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada saat pemeliharaan perkerasan jalan aspal yang dibutuhkan harus cukup air untuk menyelimuti agregat dengan aspal. Maka untuk membuat aspal menjadi cair dilakukan beberapa cara, yaitu memanaskan, melarutkan dalam larutan minyak yang disebut aspal cutback, kemudian mengkombinasikan dengan air yang disebut emulsi aspal. Memasukkan surat pengiriman atau tiket. Surat pengiriman atau lebih dikenal dengan istilah tiket merupakan arti yang penting untuk pengendalian kuantitas dan kualitas. Pada umumnya ada informasi-informasi seperti nama proyek, nomor untuk pengiriman, waktu keberangkatan dari basecamp, temperatur, dan berat campuran beraspal. Jika temperatur lebih rendah dari persyaratan, maka tidak betul di dan kemudian dibuang di luar proyek. Kemudian juga jika temperatur terlalu tinggi, checklist yang diperlukan pada bagian ini adalah cek waktu pengiriman dan cek temperatur. Berasap biru. Asap biru yang keluar dari campuran beraspal di atas dam truk atau terlihat pada hopper indikasi terjadinya overheating. Pengukuran temperatur dengan alat pengukur suhu harus segera dilakukan. Jika memang terjadi overheating, maka campuran beraspal tersebut harus di-reject. Campuran beraspal tampak kaku, apabila campuran beraspal yang kaku mengindikasi campuran tersebut telah dingin. Kalau campuran beraspal segera dicek dengan alat pengukur suhu. Degradasi mungkin terjadi akibat kesalahan penanganan. Permukaan campuran beraspal di dalam truk tampak rata, atau pada umumnya permukaan campuran beraspal di atas dam truk membentuk bukit. Jika permukaan tersebut terlihat rata, maka kemungkinan campuran beraspal kelebihan aspal atau kadar airnya. Pemeriksaan secara lebih detail harus dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, campuran beraspal tampak kering atau berwarna coklat. Campuran yang mengandung terlalu sedikit aspal biasanya tampak kering dan berwarna kecoklatan. Campuran beraspal beruap. Campuran beraspal masih mengandung kadar air. Kelebihan kadar air juga akan menyebabkan campuran beraspal terlihat seperti kelebihan aspal. Next. Terkontaminasi. Campuran beraspal dapat terkontaminasi solar yang disemprotkan pada dasar bak dan truk. Campuran beraspal juga dapat terkontaminasi plastik atau lainnya. Next. Selanjutnya ada pembuatan dan produksi campuran aspal yang melibatkan beberapa tahapan yang meliputi kemajuan pekerjaan, penyiapan bahan aspal, penyiapan agregat, penyiapan campuran, dan pengangkutan dan penyerahan di lapangan. Next. Oke, kemajuan pengerjaan. Campuran aspal tidak boleh diproduksi bila mana tidak cukup tersedia peralatan, pengangkutan, penghamparan, atau pembentukan. Dan pekerja di mana tingkat kecepatan pekerja harus terjamin minimal 60% kapasitas instalasi pencampuran. Next. Selanjutnya ada penyiapan bahan aspal. Bahan aspal yang harus dipanaskan, yang pertama dengan temperatur antara 140 Celcius sampai 160 Celcius di dalam tangki. Yang kedua, dicegah terjadinya pemanasan setempat. Yang ketiga, harus mampu mengalirkan bahan aspal ke alat pencampuran secara terus-menerus pada temperatur yang merata. Yang keempat, untuk hari sebelum proses pencampuran dimulai, minimum harus terdapat 30.000 liter aspal panas yang siap untuk dialirkan ke alat pencampur. Next. Penyiapan agregat. Setiap fraksi agregat harus disalurkan ke instalasi pencampur aspal melalui pemasok penampung dingin yang terpisah. Pra pencampuran agregat dari berbahan jenis atau sumber yang berbeda tidak diperkenalkan. Agregat untuk pencampuran aspal harus dikeringkan dan dipanaskan pada alat pengering sebelum dimasukkan ke dalam alat pencampur. Nyala api yang terjadi dalam proses pengeringan dan pemanasan harus diatur secara tepat agar dapat mencegah terbentuknya serabut jelaga pada agregat. Next. Selanjutnya masih dengan penyiapan agregat. Bila agregat akan dicampur dengan bahan aspal, maka agregat harus kering dan dipanaskan terlebih dahulu dengan temperatur dalam rentang yang disyaratkan untuk bahan aspal. Tetapi tidak melampaui 15 derajat Celcius di atas temperatur aspal. Selanjutnya itu bila diperlukan untuk memenuhi gradasi yang disyaratkan, maka bahan pengisi filter tambahan harus ditakar secara terpisah dalam penampung kecil yang dipasang tepat di atas alat pencampur. Lalu, bahan pengisi tidak boleh ditabur di atas tumbukan agregat maupun dituang ke dalam penampung instalasi pemecah batu. Hal-hal ini dimaksudkan agar pengandalian kadar filter dapat terjamin. Selanjutnya itu penyiapan pencampuran. Pertama, agregat kering yang telah disiapkan harus dicampur di AMP dengan proporsi tiap fraksi agregat yang tetap agar memenuhi rumus perbandingan campuran. Proporsi takaran ini harus ditentukan dari contoh yang diambil dari penampang panas atau hot bin segera sebelum produksi campuran dimulai. Lalu bahan aspal harus ditimbang atau diukur dan dimasukkan ke dalam alat pencampur bila mana digunakan instalasi batch agregat kering dicampur terlebih dahulu, kemudian aspal ditambahkan ke dalam agregat tersebut dan diaduk dengan waktu sesingkat mungkin yang ditentukan dengan pengujian derajat penyelimutan aspal terhadap butiran agregat kasar sesuai dengan produser ASTO T19 19567 biasanya sekitar 45 detik. Selanjutnya, untuk instalasi continuous, waktu pencampuran ditentukan dengan pengujian derajat penyelimutan aspal terhadap butiran agregat kasar. Masih sama dengan prosedur ASTO T19567 ditentukan dengan menyetel ketinggian sekat baja dalam alat pencampur dan paling lama 60 detik. Selanjutnya, temperatur campuran aspal saat dikeluarkan dari alat pencampur harus dalam rentang absolut seperti yang dijelaskan dalam tabel 5 nanti selanjutnya. Tidak ada campuran aspal yang diterima dalam pekerjaan bila mana temperatur pencampuran melampaui
temperatur pencampuran maksimum yang disyaratkan. Selanjutnya, pengangkutan dan penyerahan di lapangan. Ini yang dijelaskan pada tabel 5.1, yaitu ketentuan viskositas aspal dan suhu campur aspal. Bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya. Masih dengan pengangkutan dan penyerahan di lapangan, campuran aspal tuh harus diserahkan ke alat penghamparan dengan temperatur dalam rentang absolut ditunjukkan dalam tabel 5.1 sebelumnya. Lalu setiap truk yang telah dimuati harus ditimbang di rumah timbang dan setiap muatan harus dicatat berat kotor, berat kosong, dan berat netonya. Lalu muatan campuran aspal tidak boleh dikirim terlalu sore agar penghamparan dan pemadatan hanya dilaksanakan pada saat masih terang, terkecuali tersedia penerangan yang dapat diterima oleh direksi pekerjaan. Next. Oh, sorry. Oke, dari pembuatan produksi campuran aspal ini, jadi proses pembuatan dan produksi campuran aspal ini memerlukan perhatian yang cermat agar menghasilkan campuran aspal yang berkualitas tinggi dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Oke. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok 5. Semoga dapat bermanfaat. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih.